Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahib dimanapun anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para sahabat pemirsa sahib dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali bisa bersua di kesempatan malam atau kesempatan kali ini. Kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Setelah kita mengucapkan shalawat, kembali kita ingin menyampaikan sedikit demi sedikit rentetan bekal tauhid untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin membahas satu masalah ya dengan tidak panjang insyaallah, yaitu pertanyaan limadza arsalallahu rusula. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Para pemirsa saya dimanapun anda berada, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita, dan kita sudah menyampaikan apa fungsi penciptaan kita. Nah, kemudian dan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika kita sudah diciptakan, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah tidak menjadikan kita ya sudah diciptakan terserah kamu, enggak. Allah memberikan kemaslahatan yang banyak untuk manusia. Bahkan Allah sengaja menyiapkan bumi ini, ya, tempat yang bisa kita tempatin ini, ya, ternyata di bumi ini Allah bisa menjadikan ya tumbuh-tumbuhan tumbuh dan lain sebagainya. Allah turunkan hujan yang menjadikan tumbuh biji-biji tumbuh, sayur-sayuran tumbuh, ya. Itu untuk kemaslahatan kita. Bahkan bagaimana Allah menyiapkan udara, mungkin kalau kita kembali kepada permasalahan biologi mungkin atau IPA, bagaimana Allah menyiapkan oksigen, karbon dioksida dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi penyiapan manusia. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ya Allah juga menjadikan dan mengutus kepada kita seorang Rasul, mengutus dan menurunkan ke muka bumi ini para Nabi dan Rasul, lalu mengirimkan kitab-kitab sucinya. Apa tujuannya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita lihat di sini. Arsalahum, jawaban dari kenapa Allah mengutus para rasul, arsalahum lida'wati ila ibadatihi wa nafa syirka anhu. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk apa? Mengutus para rasul ini untuk mengajak beribadah kepada Allah taala dan meniadakan kesyirikan. Ya, ini fungsi dari diutusnya para rasul. Setelah kita tahu bahwa ya tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk ibadah dan menjauhi kesyirikan, sekarang Allah utus ya bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita menjauhi kesyirikan, maka Allah utuslah para nabi dan rasul. Ya, maka ini ikhwan sekalian, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan para nabi dan rasul untuk mengajari kita semua sebagai manusia beribadah kepada Allah taala, mengajari bagaimana kita menjauhi kesyirikan, bagaimana caranya kita ya termasuk kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya Rasulullah untuk mengajari kita sholat, setelah mengajari tauhid tentunya, setelah kita diperintahkan menjauhi kesyirikan, beliau juga memerintahkan kita untuk sholat, zakat, puasa, haji. Rasul mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana melihat aku sholat, dan lain sebagainya. Dalilnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Dan sungguh telah kami utus seorang Rasul pada setiap umat. Untuk apa? Ani'budullah wastanibu taghut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut di sini dikatakan asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang dimaksud taghut di sini adalah setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang lain dikatakan taghut itu adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah itulah taghut. Maka ikhlas sekalian, itulah fungsi keberadaan para nabi dan rasul untuk di muka bumi ini. Dan Nabi SAW mengatakan, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka itu satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun. Jadi para nabi itu bersaudara, dan agama mereka satu, yaitu Islam, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka dari sini ikhwas sekalian, kita mengetahui apa fungsi diutusnya para nabi dan rasul. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.